Tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas bahwa Gunung Gambar memiliki nilai sejarah yang berkaitan erat dengan Kerajaan Mangkunegaran. Sebagian orang datang ke Gunung Gambar untuk melakukan ritual-ritual tertentu demi memohon petunjuk yang maha kuasa. Kopi sebagaimana diketahui telah menjadi gaya hidup di kalangan masyarakat luas. Minum kopi seakan menjadi suatu hal yang wajib untuk memulai hari. Inilah gerakan pengabdian kepada masyarakat di Gunung Gambar, menanam emas hijau yang akan menjadi ikon di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi kalau kita melihat hubungan Gunung Gambar dengan Mangkunegaran itu bisa ditarik pada saat masa sebelum berdirinya Kadipaten Projo Mangkunegaran. Raden Mas Said sebagai pendiri Kadipaten Mangkunegaran, beliau melakukan perlawanan terhadap VOC, mengambil tempat salah satunya adalah Gunung Gambar sebagai titik strategis untuk mengatur perlawanan terhadap VOC tersebut. Raden Mas Said seperti sudah saya katakan tadi adalah pendiri dari Kadipaten Projo Mangkunegaran yang merupakan juga cabang dari Trah Mataram. Jadi perjuangan Raden Mas Said itu telah dilakukan semenjak beliau dalam usia muda. Beliau dilahirkan pada tahun 1725 dan mulai melakukan perlawanan pada usia 14 tahun. Atau pada tahun 1739. Beliau melakukan perlawanan dibantu oleh pamannya yang juga merupakan ayah mertuanya. Perjuangan ini memakan waktu yang sangat panjang hingga belasan tahun. Namun kemudian berakhir ketika ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang menandai pecahnya kekuasaan Mataram. Namun perjanjian ini tidak melibatkan Raden Mas Said, sehingga menimbulkan kemarahan beliau dan melakukan perlawanan yang semakin intensif terhadap VOC, dan perlawanan ini sangat keras sehingga sampai pihak VOC kewalahan dan memberikan julukan kepada beliau sebagai Pangeran Sambernyowo karena keberanian dan ketangguhannya tersebut. Namun demikian, pada akhirnya atas bujukan saudara-saudaranya, Raden Mas Said akhirnya menyadari bahwa perlawanan ini tidak akan berakhir, dan akhirnya beliau menyetujui untuk melakukan perjanjian perdamaian dengan ditandatanganinya Perjanjian Salatiga pada tahun 1757, dan perjanjian ini menandai berdirinya Kadipaten Projo Mangkunegaran dan mengangkat beliau sebagai raja pertama dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ingkang kaping setunggal atau yang pertama. Pangeran Sambernyowo itu kan dari itu ya Mas Said itu. Jadi dia bertapa di sini. Nah, bisa menama Gunung Gambar itu yang namakan itu Pangeran Sambernyowo itu. Jadi zaman runtuhnya Majapahit. Jadi Ki Ageng Gading Mas itu topo di alas gempol sini itu kan masih dari Sekabat. 3 hari masih minta dikirim, 3 hari, lalu 7 hari
7 hari, 40 hari, 100 hari, sesudah 100 hari itu bicara besok nak arep ngirim aku, nak wis do bubar panen. Nah, ngirim itu dinakatan zaman dulu. Zaman kalau diartikan serada disebut nyadran. Ya sekarang ya biasa saja ya, karena kan tapi ya kalau warga di sini ya itu ya mengikuti jejak. Dia mengikuti jejak itu warga kan ya mengikuti. Kalau orang bertapa di sini atau minta perbuatan di Gunung Gambar itu kan tidak ada masalah, biarpun itu dulu itu Hindu dan di sini itu kan ya mayoritas zaman dulu Hindu, tapi kan sekarang ya majemuk itu loh, ada Hindu ada Islam, tapi kan hidupnya sama saja, tidak ada masalah apa-apa, sangat rukun. Dua kalinya kita warga di Gunung Gambar dulu ya akhir tahun 80-an. Akhir itu kan ada kopi, tapi kan itu diterima dari warga Gunung Gambar karena itu bantuan dari PPL zaman dulu, seperti itu. Iya benar, karena gini, warga di Gunung Gambar itu kan ya, karena yang pertama itu intinya ngelola bisa, tetapi cara pengelolaan bisa, tetapi kalau itu loh yang caranya bikin supaya jadi bubuk itu kan ya warga masyarakat ya gimana kan ya kurang tahu kan seperti itu, tapi ya sudah ada yang nikmati. Emas hijau, emas hijau. Bicara emas, semua orang tahu. Emas adalah logam mulia, bahan untuk membuat perhiasan yang sangat menyenangkan bagi banyak orang, khususnya kaum hawa, kaum wanita. Hijau, tanaman. Jadi kalau kita bicara emas hijau, sederhananya, simple logiknya adalah tanaman kita yang punya produktivitas yang senilai, setidaknya ekonomis itu seperti emas. So simple itu. Dalam konteks ini kita bicara Gunung Gambar, kita bicara kopi. Itu utamanya. Bicara emas, barang mati. Kalau bicara nilai ekonomi, kita juga tahu. Emas pun nilai ekonomisnya up and down, ada fluktuasi. Ada saat-saat di mana nilai emas secara rupiah, secara dolar, apapun mata uang yang digunakan, itu juga naik turun. Sebenarnya lah itu penilaian kita akan emas itu sendiri, tapi emasnya nggak akan pernah berubah. Emas sebagai logam mulia, aurum, ya tetap aurum. Begitupun kita tanam kopi, kopinya itu sendiri tidak akan pernah berubah. Penilaian akan kopi dari kita yang punya kepentingan berubah-ubah. Harga komoditas bukan hanya kopi, komoditas pertanian secara umum. Ya namanya juga komoditas, ada up and down, berubah. Nah, spirit kita adalah kita membudidayakan kopi ini karena punya pertimbangan-pertimbangan bukan hanya teknis, tapi ekonomis. Kita tahu, saya kira kawan-kawan muda milenial, kita tahu di mana-mana ada coffee shop, apapun namanya, kopi adalah salah satu jenis tanaman yang punya nilai ekonomi relatif tinggi. Jadi penggunaan kita ungkapan emas hijau sebenarnya itu ekspresi spirit kita dalam membudidayakan kopi ini, supaya someday ketika tanaman ini sudah memberikan hasil, punya nilai ekonomi yang lebih. Jadi kalau kita beraktivitas, apapun aktivitas kita, kemudian meminjam kacamata kawan lain, dalam hal ini saya sebagai orang agronomi, bukankah kita mengenal ada istilah benefit, ada istilah profit? Ada istilah untung, ada istilah
manfaat. Jadi kalau kita nanam, sudah pasti tanaman sebagai produsen oksigen pasti akan memberi manfaat pada siapapun, makhluk hidup secara umum. Saya hanya ingin menunjukkan pada kawan-kawan muda saya, karena di dunia saya, dunia kampus, kita ini punya tridharma, bukan hanya pendidikan, tapi kawan-kawan saya termasuk saya pribadi juga mengemban penelitian, kita juga pengabdian. Dan bagi saya ini sebuah satu kesatuan yang utuh, nggak bisa kita hanya pendidikan dan penelitian atau pengabdian. Nah, sehingga kembali bicara kopi di Gunung Gambar ini, sesungguhnya lah bisa kita lihat dari berbagai aspek itu. Aspek pendidikan, saya ajak kawan-kawan muda datang ke sini melakukan aktivitas yang sangat sederhana, ikut menanam bersama petani pada saat tanam. Kita lihat perkembangannya, kita bisa belajar, oh yang sisi sana kok tumbuhnya lebih bagus, sisi sini lebih kurang bagus, oh ada kemiringan, oh ada dan lain-lain. Bukankah itu juga belajar sekaligus tanda petik penelitian yang sifatnya kualitatif, sehingga setidaknya saya berharap siapapun kolega muda saya, kawan-kawan muda, mahasiswa dalam hal ini lebih khusus, tapi sebenarnya juga bukan hanya kawan muda mahasiswa, karena kawan-kawan muda saya di Gunung Gambar ini juga langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, mereka pun juga belajar. Setidaknya mereka jadi tahu, oh ada tanaman kopi seperti ini, oh tanaman ini syarat tumbuhnya seperti ini. Tentu saya tidak heran kalau ada orang akan mengatakan, oh Gunung Gambar nggak cocok untuk tanaman kopi. Ya sah-sah saja. Tapi bagi saya dan kawan-kawan gila saya, kolega, dosen muda, mahasiswa, bukankah kita ini punya spirit, punya semangat, punya koridor yang namanya penelitian. Dan tentu kami juga akan merasa berbahagia kalau mereka bahagia, dan itu tentu doa kita bersama. Tapi kalau kemudian ada saat-saat yang berat, mereka jatuh, tentu itu keprihatinan kita, dan tugas kami tentu saja untuk tetap menjaga semangat, spirit kawan-kawan muda gila saya ini, supaya kita tetap bisa berjalan terus untuk one step ahead. Kami punya kawan-kawan, punya saudara-saudara muda di Gunung Gambar ini. Kami punya kolega muda, entah itu dosen muda ataupun kawan-kawan mahasiswa, yang sangat saya suka, sangat kami percaya spiritnya itu. I do believe can grow coffee.